Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiaria Kusnita, NPM 20111000479, kelas PGMIB, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Konsep Dasar IPA, dosen pengampu Bapak Ferdi Zulkarnain, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar IPA, yaitu materi yang ketiga tentang virus dan bakteri. Yang pertama, virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Virus merupakan submikroskopik, artinya merupakan partikel yang dapat menginfeksi sel. Saat ini telah diketahui bahwa bentuk virus bermacam-macam. Ada yang berbentuk memanjang atau batang, oval, bulat, dan ada pula yang berbentuk seperti huruf T atau virus T. Ciri lain virus yang tidak dimiliki oleh sel makhluk hidup adalah tubuh virus hanya tersusun atas selubung atau disebut kapsid yang tersusun atas molekul protein dan bagian isi yang tersusun atas asam nukleat. Jadi, virus tidak memiliki sitoplasma seperti pada sel. Tidak pula memiliki organela sehingga tidak melakukan metabolisme. Ukuran virus yang sangat kecil tidak memungkinkannya memiliki struktur sebagaimana struktur virus. Reproduksi virus. Virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme. Maka virus tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Jika berkembang biak menginfeksi sel inang, inang virus berupa makhluk hidup lain, baik bakteri, sel tumbuhan maupun sel hewan. Di dalam sel inang, virus ini akan menginstruksi sel inang untuk membentuk virus-virus baru. Tahap-tahap yang dilakukan dalam reproduksi virus adalah adsorpsi atau fase penempelan virus pada sel inang, infeksi atau fase memasukkan asam inti, sistesis atau fase pembentukan, parakitan, dan lisis atau fase pemecahan sel inang. Berdasarkan tahap-tahapnya, itu daur hidup virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Tahapan daur litik sebagai berikut. Yang pertama, fase adsorpsi. Yang kedua, fase infeksi. Yang ketiga, fase sintesis. Yang keempat, fase parakitan. Yang kelima, fase litik. Adapun tahapan daur lisogenik sebagai berikut. Yang pertama, fase adsorpsi. Yang kedua, fase injeksi. Yang ketiga, fase penggabungan. Yang keempat, fase pembelahan. Yang kelima, fase sintesis. Yang keenam, fase parakitan. Yang ketujuh, fase litik. Peranan virus dalam kehidupan manusia. Virus ada yang bermanfaat bagi manusia, tetapi ada pula yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Virus yang menguntungkan. Misalnya saja di dalam DNA virus digabungkan gen yang mengendalikan sifat menguntungkan. Apabila virus menginfeksi bakteri dan mengikuti daur lisogenik, maka di dalam sel bakteri tadi tergantung gen yang menguntungkan. Sebagai contoh, ke dalam DNA virus disambungkan DNA atau gen manusia yang mengontrol sintesis antitoksin atau pelawan penyakit. Selanjutnya, oleh virus lisogenik gen tadi sambungkan ke sel bakteri. Nah, sel bakteri kini memuat gen manusia, yakni gen penghasil antitoksin. Dengan kata lain, bakteri yang semula tidak dapat menghasilkan antitoksin manusia, sekarang mampu memproduksi antitoksin manusia. Virus yang merugikan. Ada beberapa penyakit manusia disebabkan oleh serangan virus, misalnya penyakit influenza, polio, cacar, campak, herpes, gondong, Aedes, dan Ebola. Peranan penyakit karena virus. Karena virus menggunakan komponen sel untuk memproduksi dirinya dan virus tinggal di dalam sel, maka sulit mengeliminasi virus tanpa membunuh sel.
Jadi, mematikan virus sama dengan mematikan sel. Oleh sebab itu, yang paling efektif adalah melakukan vaksinasi yang mencegah sel dari infeksi virus. Pengobatan dengan antibiotik seperti yang dilakukan pada bakteri kurang baik diterapkan dengan pengobatan virus karena dapat meningkatkan resistensi terhadap bakteri. Yang kedua, bakteri. Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani bakterion yang berarti batang kecil. Meskipun demikian, bentuk bakteri tidak hanya memiliki batang atau basil, melainkan ada yang berbentuk bola atau cocus dan spiral atau spirillum. Ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bakteri ada berbentuk basil atau batang, kokus atau bola, dan spiral. Yang kedua, merupakan mikroorganisme yang berukuran lebar 0,5 sampai 1 mikron dan panjang hingga 10 mikron. Yang ketiga, dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya di tubuh organisme, di tanah, air tawar, air laut, dan sebagainya. Struktur tubuh bakteri. Berikut akan disajikan tubuh bakteri berturut-turut dari lapisan terluar hingga bagian dalam sel, yaitu kapsul, flagellum, dinding sel, membran sel, mesosom, lembaran fitosintetik, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, dan endospora. Reproduksi bakteri. Pada dasarnya ada dua cara reproduksi bakteri, yaitu secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui konjugasi. Penggolongan bakteri berdasar cara memperoleh makanannya. Berdasar cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Yang kedua, bakteri autotrof. Bakteri yang dapat menyusun sendiri zat-zat organik dari zat-zat anorganik digolongkan ke dalam bakteri autotrof. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Bakteri ada yang menguntungkan, namun ada pula yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang banyak digunakan dalam industri atau dalam proses pengubahan suatu zat. Bakteri yang merugikan adalah bakteri yang dapat membusukkan atau yang hidup parasit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencegahan terhadap serangan bakteri. Pencegahan terhadap serangan bakteri yang dilakukan dengan sterilisasi alat dan makanan. Alat-alat dan makanan dapat disterilkan. Steril artinya bebas bakteri dan mikroorganisme lain atau suci hama. Peralatan dan ruangan untuk operasi harus bebas dari bakteri agar penderita tidak terinfeksi bakteri.